Hello anime lovers, selamat datang di channel Media Spoiler. Oke, jadi di cerita kali ini kita akan menceritakan kisah setelah Rengoku Kyojuro atau Pilar Api yang kalah oleh iblis bulan atas ketiga yaitu Akaza. Jadi setelah Akaza melarikan diri yang telah memberikan luka yang sangat fatal kepada sang Pilar Api Rengoku, Akaza kabur karena matahari akan segera terbit. Walau Rengoku sudah sekuat tenaga menahan Akaza agar mati terbakar matahari, tapi Rengoku tetap tidak berhasil. Setelah Akaza kabur, Rengoku terduduk di tanah dengan luka fatal di dadanya. Rengoku mulai sekarat, namun dia masih bisa mengendalikan kesadarannya. Sadar karena ia akan segera mati, maka Rengoku memaksimalkan waktu yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada Tanjiro untuk kembali disampaikan kepada adiknya Senjuro dan kepada ayahnya. Setelah kematian Rengoku si Pilar Api, kabar kematiannya mulai tersebar ke seluruh anggota Pilar. Di sisi lain, Akaza yang sudah kabur dari pertarungan pergi menemui Raja Iblis Muzan untuk memberikan laporannya. Raja Iblis Muzan ternyata menyamar sebagai seorang anak dan ia tinggal bersama manusia dan menjadi anak angkat manusia tersebut. Bahkan manusia tersebut tak mengetahuinya kalau anak adopsi tersebut adalah seorang Raja Iblis. Oke, kita kembali lagi ke Akaza yang memberikan laporannya kepada Muzan. Kata yang dilontarkan Akaza adalah, "Saya telah melakukan beberapa penyelidikan, tapi tidak ada informasi yang dapat diandalkan. Saya tidak dapat menemukan bunga lili laba-laba biru. Jadi selanjutnya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan Anda. Tapi sebagai gantinya saya telah membunuh seorang pilar." Tiba-tiba tubuh Akaza seketika retak dan matanya mengeluarkan darah dan gemetarlah tubuh Akaza. Lalu kemudian Muzan menatap tajam Akaza dan berkata, "Akaza, sepertinya kau salah paham akan sesuatu. Itu hanya seorang pilar. Terus, aku harus bagaimana jika kau telah membunuhnya? Sudah semestinya para iblis membunuh manusia. Yang kuharapkan adalah pembasmian total para pemburu iblis. Bunuh semuanya dan jangan sampai aku melihat salah satu dari mereka masih hidup," kata Muzan. Lalu Muzan merobek sebuah buku dengan marah dan berkata, "Kau bilang padaku telah membunuh seorang pilar dengan bangganya. Tapi masih ada 3 pemburu iblis di sana yang masih hidup. Kenapa kau tidak membunuh mereka? Akaza, aku kecewa kepadamu. Apalagi kau sampai dilukai ahli pedang yang bukan seorang pilar. Bahkan seorang iblis bulan atas bisa dibuat terpojok." Setelah laporannya, Akaza menancapkan pedang Tanjiro yang menusuk tubuhnya pada sebuah pohon dan teringat perkataan Tanjiro yang berkata, "Dasar pengecut!" Dengan emosinya Akaza mengatakan, "Dasar bocah sialan, akan kuingat wajahmu saat kita bertemu. Akan kupecahkan kepalamu." Dan Akaza pun menghancurkan pedang Tanjiro. Kembali berganti ke kediaman kupu-kupu di mana Tanjiro dan teman-temannya beristirahat. Di sana, Tanjiro masihlah murung meratapi kepergian dari sang pilar api Rengoku. Bahkan Inosuke sampai menangis keras saat Zenitsu datang ke kamarnya. Tanjiro yang sedang istirahat sambil membawakannya makanan. Zenitsu kaget karena Tanjiro tidak ada di kamarnya. Ternyata alih punya alih Tanjiro diam-diam pergi ke rumah Rengoku. Dan dibantu oleh gegak milik Rengoku, sesampainya di rumah Rengoku si pilar api,
Tanjiro bertemu dengan adiknya, yaitu Senjuro. Saat memberitahukan adiknya mengenai kematian Tanjiro, ternyata mereka sudah mengetahuinya. Walau Senjuro terlihat sedih dan pucat, di saat yang bersamaan ayah Rengoku muncul dan berteriak marah. Ia berkata, "Pasti kau hanya untuk memberitahu kami omong kosong. Gara-gara nekat menjadi ahli pedang tanpa bakat yang hebat, menyedihkan. Kyojiro itu anak yang bodoh. Dia jadi mati." Mendengar kata-kata ayah Rengoku, Tanjiro dibuat kaget. Saat itu kata-kata kasar masih teruslah dilontarkan ayah Rengoku. Menurutnya, kekuatan seseorang ditentukan semenjak dia dilahirkan. Sebagian kecil orang mempunyai bakat, sisanya hanyalah sampah. Kyojiro seperti itu. Tidak punya bakat yang hebat, sudah pasti dia akan mati, kata dari ayahnya. Senjuro terlihat sedih, berlinang air mata. Kemudian Tanjiro berkata, "Hei, kata-katamu kejam sekali. Tolong berhenti berkata seperti itu." Lalu ayah Rengoku membalas, "Ada apa denganmu? Pergilah, jangan masuk ke pekaranganku." Tanjiro menjawab, "Aku dari pemburu iblis." Saat ayahnya melihat anting-anting Hanafuda yang dikenakan Tanjiro, sontak ayahnya Rengoku kaget dan melepaskan botol sake yang digenggamnya hingga jatuh dan pecah. Lalu dia berkata, "Begitu ya, kau adalah pengguna napas matahari, kan?" Tanjiro pun bertanya, "Napas matahari? Apa yang Anda bicarakan?" kata Tanjiro. Ayah Rengoku kemudian memukul Tanjiro. "Hah? Gerakannya tidak seperti orang biasa," gerutu Tanjiro sambil menahan sakit. Lalu Senjuro pun ingin melerai mereka, namun malah kena pukul oleh sang ayah. Dan Tanjiro membalas pukulannya dan berkata, "Hentikan kelakuan Anda sekarang. Apa yang barusan Anda lakukan? Mengejek putra Anda sendiri yang sudah meninggal, lalu memukul putra kedua Anda. Kenapa Anda tega melakukannya?" "Kau ingin mengejek kami, kan?" kata ayah Rengoku. "Kenapa Anda berpikiran seperti itu?" kata Tanjiro. "Saya tidak tahu apa maksud Anda. Jangan menuduh saya." "Karena kau adalah pengguna napas matahari," kata ayah Rengoku. "Aku kenal anting-anting itu. Aku bisa melihatnya dengan jelas." Lalu kata Tanjiro, "Napas matahari? Apa yang Anda maksud, tarian dewa bara api?" Ayah Rengoku menjelaskan, "Ya, itu benar, napas matahari. Itu adalah napas asli. Napas dewa pertama kali tercipta dan induk dari segala napas yang ada. Napas-napas lainnya hanyalah tiruan dari napas matahari. Bukan hanya tiruan saja, tapi juga versi yang lebih lemah. Api, air, angin, semuanya." Tanjiro terlihat kaget dengan perkataan dari ayah Rengoku. Lalu Tanjiro berkata, "Keluargaku adalah pembakar batu bara dari generasi ke generasi. Bahkan itu tertulis jelas di silsilah keluarga kami." "Jangan sombong," kata ayah Rengoku. "Hanya karena aku berkata kau pengguna napas matahari." "Bocah sialan," sahut ayah Rengoku. "Bagaimana aku bisa menyombongkan diriku? Apa kau tidak lihat betapa babak belurnya aku ini?" "Dasar orang tua sialan," balas Tanjiro. Sontak Tanjiro yang tersulut emosi langsung menyerang ayah Rengoku sambil berkata, "Jangan mengejek Rengoku-san." Senjuro sontak berteriak kepada Tanjiro, "Hati-hati, ayah itu mantan pilar." Dalam sekejap, Tanjiro berhasil dilumpuhkan ayah Rengoku. "Hentikan ayah," sahut Senjuro. "Kenapa jika tarian dewa api bara adalah napas matahari? Jika napas matahari
adalah napas yang paling hebat. Kenapa aku tidak bisa menyelamatkan Rengoku-san? Pada saat itu, kata Tanjiro sambil bertahan dan menahan pukulan dari ayah Rengoku. Saat itu, Tanjiro yang terpojok menggunakan kepala kerasnya untuk menyerang ayah Rengoku, sehingga mereka berdua tersungkur. Lalu Tanjiro membungkuk dan berkata, "Aku kelepasan." Singkat cerita, Tanjiro berada di ruang tamu keluarga Rengoku. Ia disuguhi teh oleh Senjuro dan menanyakan keadaan ayahnya yang tak sengaja ia lukai. "Kurasa ayah akan baik-baik saja." Saat dia bangun, dia keluar untuk membeli alkohol, kata Senjuro. Lalu Senjuro menanyakan, "Aku ingin tahu saat-saat terakhir kakakku." Setelah Tanjiro menceritakan kejadian itu, Senjuro mengatakan, "Jadi seperti itu. Dia bahkan terlihat hebat di akhir hayatnya." Setelah berbincang, Senjuro mengambil buku yang sering dibaca oleh ayahnya. Ia menyodorkan buku Pilar Api Generasi ke-21. "Mungkin yang ingin kau ketahui ada di buku ini, kan?" kata Senjuro. Tanjiro terlihat sangat kaget saat melihat isi buku tersebut, sehingga membuatnya mungkin mengetahui beberapa fakta mengenai silsilah kekuatan napas bara api itu. Oke, jadi teman-teman, untuk chapter kali ini hanya sampai segitu saja. Jadi kita akan lanjut di episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk menonton berikutnya di video-video berikutnya hanya di Media Spoiler. Oke, jangan lupa like, comment, share. Oke, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.